Malam, malam, malam semua kawan-kawan yang ada di grup. Malam, malam, malam. Aduh, sudah lama tidak dengar suara ini Pak Lamsen. Apa kabar, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat sekeluarga. Amin, 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 amin. Nah, tema apa nih Pak Lamsen malam ini? Kita bahas tema apa nih ya? Amin, amin, amin. Saya ditarik ke Zoom-nya orang. Jadi tidak sempat dialog dengan di grup-grup WA. Apa yang ditemakan? Kalau maunya saya, kita berbicara hal-hal yang bermanfaat lah. Jangan hanya bertanya, tapi nggak ada manfaatnya. Jadi bertanya bisa berterima atau bagaimana begitu. Ini bertanya, hilang begitu aja jawaban itu. Oh iya iya Pak Lamsen, saya pernah lihat ya berapa hari yang lalu itu di channelnya Islam.net itu ya Pak Lamsen lagi dialog sama Dinda Rosalba. Ya berarti Pak Lamsen ini termasuk orang-orang terkenal langsung live ya. Oh jadi maksud Pak Lamsen itu kita berdialog itu ya apa yang kita paparkan itu apakah bisa diterima atau tidak. Ya jangan hanya bertanya tapi tidak diterima begitu. Jadi begini Pak Lamsen, maaf Pak Lamsen, kalau bagi saya itu ya kita lihat dulu apa yang Pak Lamsen paparkan, apakah itu sesuai dengan dalil yang tertulis di dalam kitabnya Pak Lamsen atau dalil yang tertulis di dalam Al-Quran atau tidak. Kalau tidak, bagaimana kita bisa terima? Begitu kan Pak Lamsen? Belum kamu bertanya, adik. Percayalah kepada kebenaran, adik. Kebenaran itu adalah kebaikan. Ya, tidak ada kebenaran di dalam kejahatan. Hanya di dalam kebaikan itu adalah kebenaran. Betul, betul. Kebenaran itu adalah kebaikan. Tapi bukan kebaikan adalah kebenaran. Ya, jangan salah sangka di situ. Karena baik itu belum tentu benar. Ya, kebanyakan orang yang berbuat baik itu hanya pura-pura. Apalagi seperti iblis yang berbuat baik, tapi nyatanya kan ya menyesatkan, berbuat baik untuk menyesatkan. Jadi jangan mudah percaya orang yang baik. Tapi kita harus menerima kebenaran itu jika kita menganggap kebenaran itu memang benar. Begitu. Justru itulah kita kan harus baca sama-sama. Yang masalahnya sekarang teman-teman Islam ini kan tidak percaya kepada Alkitab kami itu. Jadi dia hanya bertanya, nggak tahu maksudnya apa. Ini yang lucu lagi ya, Agas ya. Dia bertanya, tak tahu mengajarkan. Kami disalahkan kepada ajaran Alkitab kami itu. Padahal Alkitab kami itu dia tidak percaya kebenarannya. Itu hanya bohong saja Alkitab itu bagi dia. Tapi kami diajarkan kepada Alkitab yang bohong itu. Maksudnya apa kira-kira? Walaupun saya ikuti ajaran mereka, teman-teman Islam ini, diajarkan kepada Alkitab yang dianggap disesuaikan dengan Alkitab yang salah itu. Tetap juga saya akan neraka kan? Islam ini tidak mau mengajarkan ajaran yang benar yang menuju ke surga gitu. Ini diajarkan ajaran Alkitab yang menuju neraka. Mari aku pahamkan kamu. Ya adik, apa soalan kamu adik? Mari aku jawab. Soalan saya, Yesus berkata, hidup yang kekal itu mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Maaf Pak Lamsen, saya tidak tahu ya maksud-maksud dari teman-teman muslim saya. Nah, tapi bagi saya setiap dialog itu kita harus berargumen itu sesuai dalil-dalil yang tertulis dalam kitab kita masing-masing. Begitu kan?
apa yang tertulis dalam kitab Palamsen, ya saya ambil untuk rujukan untuk berdebat. Begitu juga Palamsen, jika ada ayat-ayat yang Palamsen merasa ganjil di dalam Al-Quran, ya Palamsen ambil, lalu Palamsen tanyakan, debat, begitu kan. Nah, di sini ini saya hanya ingin meluruskan, kami umat Islam itu mengambil dalil-dalil di dalam kitabnya Palamsen, karena kalau memakai Al-Quran ya tetap Palamsen tidak terima. Jadi mau tak mau ya kami harus mengambil ayat-ayat yang ada di dalam Bibelnya Palamsen untuk meluruskan ajaran-ajaran para pendeta, ya. Bukan ajaran Bibel, tapi ajaran para pendeta yang melenceng dari ajaran Bibel. Begitu Palamsen. Jadi kami hanya tunjukkan apa yang tertulis di dalam Bibel, ya. Bukan doktrin-doktrin pendeta, bukan, tapi apa yang tertulis dalam Bibel itu kami hanya menyebut, membacanya. Begitu. Terserah Palamsen mau terima Bibel Palamsen atau tidak, ya itu terserah Palamsen. Begitu Palamsen. Iya, mereka ambil dalil dari kitab saya. Padahal dalil itu kan tidak diyakini kebenarannya. Untuk apa dipaksakan dalil yang tidak benar itu kepada saya misalnya? Kan nggak benar juga saya. Dalil itu kan nggak dipercaya benar. Tapi itulah ditunjukkan kepada saya untuk menyalahkan saya. Oh, ini dalilnya begini. Padahal dalil itu juga tidak diyakininya benar kan? Untuk apa kalau begitu? Alangkah baiknya kalau teman-teman Islam itu menunjukkan dalil-dalil yang benar sajalah dari kitab yang benar, yang dipercayanya benar. Begitu. Ya tetap juga saya ke neraka walaupun ditujukan dalil dari kitab saya itu, karena dia tidak yakin kebenaran kitab saya itu maksud saya. Maaf Palamsen, di dalam Al-Quran mengatakan kita harus beriman di kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi kalau Palamsen mengatakan kami tidak percaya, ya sedangkan kami beriman, begitu kan? Ya saya tidak tahu apakah itu termasuk kitabnya Palamsen atau bukan. Ya, di dalam Al-Quran kan tertulis Taurat, Zabur, Injil, begitu kan? Kitab-kitab itu harus kita beriman, umat Islam harus beriman kepada kitab-kitab itu dan para nabi, begitu Palamsen. Jadi kalau Palamsen ya berasumsi begini, gimana ya Palamsen? Ya, saya begini Palamsen, kami umat Islam sudah menunjukkan Al-Quran itu, tapi bagaimana jawaban-jawaban umat Kristen itu, ya? Bagaimana itu? Mereka menganggap itu Al-Quran itu hanya cerita dongeng. Mereka menganggap Al-Quran itu hanya buatan Nabi Muhammad, ya, seorang nabi palsu kata mereka. Nah, tapi seorang nabi palsu atau Al-Quran itu hanya cerita dongeng. Tapi isi di dalam Al-Quran itu sudah terbukti, begitu Pak Lamsen, ya. Ada fakta-fakta, ada sejarah yang mencatat. Karena Al-Quran itu menceritakan masa lampau, masa saat ini dan masa akan datang. Itu Al-Quran Palamsen. Jadi kami sudah tunjukkan Al-Quran, tapi ya begitulah. Ini hanya argumen, hanya apa nih, asumsi Palamsen atau cara Palamsen untuk menghindar biar apa ya? Biar Palamsen itu tidak, atau biar orang Islam itu tidak mengutip Bibel Palamsen, karena Bibel Palamsen itu memang rincu, hancur, begitu. Ayat satu dengan ayat satu saling bertabrakan. Baru di antara ayat dan ini doktrin itu beda. Ayat di dalam Bibel mengatakan Yesus utusan, tapi doktrin mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Di sini saja gimana ya? Itu yang beda begitu Palamsennya. Yesus menyuruh menyembah Allah, tapi doktrin gereja mengatakan sembahlah Yesus. Disinilah yang kita ingin luruskan, ya. Ya tetap saja kami ke neraka walaupun teman-teman Islam itu menunjukkan Alkitab kami, pakai dalil kitab kami. Karena Alkitab kami itu kan beritanya tidak benar, ajarannya tidak benar. Percuma kan? Yang benar itu adalah meyakinkan kami kepada Al-Quran. Buktikan pernyataan-pernyataan Al-Quran itu benar atau tidak. Tidak. Yang jadi masalah adalah teman-teman Islam ini tidak mampu membuktikan pernyataan-pernyataan Al-Quran itu kebenarannya bagaimana. Itu yang jadi masalah sehingga sulit kan. Sehingga
Mau tidak mau teman-teman Islam menggunakan Alkitab yang salah itu, yang tidak diyakini itu, tetap juga nggak mampu kan? Ya percuma juga, nggak ada artinya. Aduh, Pak Lamsen, Pak Lamsen. Belum apa-apa, Pak Lamsen sudah angkat tangan ini, sudah menyerah. Aduh, sudah mengatakan bahwa walaupun bagaimana, Pak Lamsen tetap masuk neraka. Jangan gitu, Pak Lamsen, ya. Jangan gitu. Pak Lamsen, saya ingin tanya, Pak Lamsen, ya. Apakah Isa di dalam Al-Quran itu sama dengan Yesus di dalam Bible atau tidak sama? Nah, justru itulah yang jadi masalah. Ini pikiran saya begini ya. Ini benar atau salah terserah Anda lah ya. Alkitab itu kan sudah ada jauh sebelum Al-Quran ada. Bagi saya Muhammad atau Allah SWT menurunkan Al-Quran itu tidak masalah bagi saya. Yang jadi masalahnya adalah nama-nama tokoh-tokoh di Al-Quran itu diambil dari nama tokoh-tokoh di Alkitab. Kisahnya beda sehingga orang-orang pikir tokoh di Al-Quran itu adalah tokoh di Alkitab. Padahal kisahnya beda. Kalau kisahnya beda berarti bagi saya itu beda, bukan orang yang sama itu tokoh. Bagi saya bukan. Bagi saya bukan. Kenapa saya katakan bukan? Karena kisahnya beda. Arah tujuan ajarannya beda. Oh, soal kisah ya. Jadi Pak Lamsen mengatakan beda. Pak Lamsen sudah baca kisahnya Yesus ya, tentang keturunan itu, keturunannya Yesus. Dari yang Markus mengatakan A, ya Matius mengatakan B. Itu kan beda, berarti Yesus juga di dalam Markus beda, dalam Matius beda, begitu maksud Pak Lamsen. Jangan gitu Pak Lamsen ya. Ya, Pak Lamsen harus bercermin dulu di dalam Bible Pak Lamsen tentang keturunannya Yesus itu ya. Yesus berasal dari mana, kemana begitu. Lalu lihat ya di dalam Markus juga bagaimana, dilihat dalam Matius. Itu saling beda Pak Lamsen ya. Maaf, itu beda lagi. Jadi kalau Pak Lamsen beranggapan begini soal kisah, secara tidak langsung Pak Lamsen ya menolak Bibelnya Pak Lamsen ya, antara Markus atau Matius. Pak Lamsen pilih yang mana? Begitu Pak Lamsen. Agas begini. Ya, Yesus itu lahir di kalangan Yahudi atau Israel. Yesus mengajarkan kitabnya orang Yahudi itu di bait suci, menunjukkan nubuatan-nubuatan yang menunjukkan dirinya sendiri, diri Yesus. Dia berkata, nubuat ini telah saya genapi, sedang saya genapi, aku yang menggenapi nubuatan ini, kata Yesus kepada orang Israel dan Yahudi di bait suci ini. Dibukanya kitab orang Israel itu. Tapi apa yang terjadi? Ini biar kamu tahu. Apa yang terjadi? Orang Yahudi itu ada yang tidak percaya dan marah. Tapi ada juga yang percaya. Nah, terbagi dua, guys. Jadi manusia itu tidak sama pendapatnya. Orang yang tidak percaya kepada Yesuslah yang melaporkan dia, mengadukan dia ke tentara Roma supaya disalibkan. Begitu, ya jelaslah orang Yahudi itu tidak percaya kepada Yesus. Tapi kalau saya tanya kepada yang percaya, ya didukungnya Yesus. Begitu ya. Oh, jadi ada yang percaya, ada yang tidak percaya kepada Yesus ya, di kalangan Yahudi. Oke, saya akan kembali ke Nabi Muhammad ya, untuk menunjukkan kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Arab, besar di Arab, begitu kan? Orang Mekah itu paling tidak suka sama Nabi Muhammad karena membawa ajaran Islam. Sampai Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, tapi kita lihat setelah Nabi Muhammad wafat, Arab itu bagaimana, Pak Lamsen? Itu mayoritas, ya Pak Lamsen, mayoritas itu Muslim, Islam. Karena apa?
Nabi Muhammad membawa ajaran yang benar. Al-Quran itu adalah firman dari Allah langsung, sehingga orang-orang yang membenci Nabi Muhammad itu mempercayai Nabi Muhammad, bahwa memang Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad membawa kitab suci Al-Quran, sehingga di Arab sana itu semuanya Muslim. Tapi bagaimana dengan Yesus? Palamsen, Yesus lahir di Israel, besar di Israel, wafat di Israel, bangkit di Israel, naik ke surga di Israel. Kok orang Israel tidak ada yang percaya begitu, Palamsen? Itu gimana, Palamsen? Ya, orang Israel tidak ada yang percaya sama Yesus itu. Palamsen mengatakan terbagi dua, ada yang percaya. Yang percaya itu berapa orang, Palamsen? Hanya murid-muridnya Yesus. Hanya murid-muridnya Yesus yang percaya kepada Yesus itu. Seandainya kalau betul-betul Yesus itu mati di Israel, bangkit ya, lalu bangkit, dan di dalam Bible mengatakan tuh saat Yesus bangkit itu 5.500 orang juga bangkit ya, orang beriman itu bangkit dari kubur dan memasuki kota. Itu dalam Bible tertulis. Berarti orang Israel lihat, begitu kan, mengetahui bahwa wah, ini kakek moyang saya yang bangkit. Wah, itu seperti mumi di dalam Israel begitu. Karena mayat-mayat 500 orang itu bangkit. Aduh, bukan sedikit itu masuk ke kota. Berarti itu orang-orang Israel tahu begitu, Palamsen kan. Saat Yesus naik ke surga atau ke langit itu disaksikan orang banyak. Masa orang banyak itu tidak ada yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ya, ini di Israel itu bagaimana, Palamsen? Jadi Palamsen harus pahami di sini, Palamsen ya. Kebenaran itu ya walaupun ditutupi bagaimana tetap akan terbukti. Kesalahan juga begitu, Palamsen. Jadi Al-Quran benar karena itu, Palamsen ya. Kita lihat kelahiran Nabi Muhammad di Arab bagaimana, dan Yesus itu adalah bukan Tuhan. Kita lihat kelahiran Yesus di Israel itu bagaimana, begitu kan, buktinya bagaimana, begitu, Palamsen.